Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan perintah DML pada PHP MyAdmin. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Apriana dengan NPM 2023210133. Nah, sebelumnya saya sudah membuat nama database-nya yaitu rumah sakit. Dan untuk tabelnya itu ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Dan untuk isinya juga saya sudah buat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang insert. Nah, insert adalah perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Di sini saya akan mencontohkan. Jadi kita bisa menggunakan SQL. Nah, atau kita bisa dengan tambahkan atau insert. Jadi di sini kita bisa menambahkan secara manual. Jika sudah selesai, kita bisa klik kirim. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai select. Nah, select ini merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Jadi kita akan mengambil, contohnya kita akan mengambil data dari tabel pasien. Kita bisa menggunakan SQL. Nah, jadi perintahnya itu adalah select bintang from pasien. Jadi atau dari tabel pasien. Nah, tanda bintang ini berfungsi untuk mengambil seluruh data. Jika sudah, kita akan kirim. Nah, secara otomatis eh, dia akan menampilkan seluruh yang ada di tabel pasien. Terus jika kita mengambil data hanya tahu nama dan jenis kelamin, maka perintahnya akan seperti berikut. Di mana perintahnya itu adalah select nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien. Nah, selanjutnya yaitu adalah select bersyarat. Ini merupakan perintah mengambil dari tabel dengan syarat tertentu. Misalnya, kita akan mengambil data pada tabel pasien, yaitu eh, nama pasien, jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya itu kita tandai dengan klik satu atau L. Karena di sini jenis kelaminnya satu, maka kita cukup klik satu sesuai dengan isi yang sudah kita buat. Berikut adalah tampilan yang sudah kita masukkan tadi. Yang menampilkan nama pasien dan juga jenis kelamin dengan syarat satu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba select join. Ini antar tabel berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Terus dia akan menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan juga nama dokter sesuai yang dengan kita eh, masukkan tadi di SQL. Nah, selanjutnya kita akan membahas join antar tabel dengan syarat tertentu.
Jadi misal dari hasil pada salon join tadi cukup tambahkan syarat, yaitu tampilkan pasien yang ditangani oleh dokter. Kita tambahkan saja bagian yang sudah kita buat tadi. Karena di sini bilang, jadi kita akan buat dari awal. Nah, perintahnya itu sama seperti sebelumnya, tetapi kita harus tambahkan dengan where.id dokter. Nah, di sini akan menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan juga nomor. Selanjutnya kita akan membahas tentang select fungsi matematika. Ini ada count, ini menghitung banyak baris, ini ada sum, menghitung total jumlah. Terus juga ada min, mencari nilai terendah, dan max, mencari nilai tertinggi. Nah, di sini saya akan mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar, dan XPL-nya adalah seperti berikut. Nah, selectnya itu select count ID pasien dari tabel pasien. Dan di sini akan menampilkan ada 5 baris. Dan juga ada fungsi string, ini adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Itu ada 3, yang pertama itu ada left, xn ini mengambil data dari kiri, x adalah nama kolom, dan n adalah jumlah karakter. Dan yang kedua yaitu right, xn ini mengambil data dari kanan, x adalah nama kolom, dan n adalah jumlah karakter. Dan yang terakhir yaitu mid, X, and Z ini mengambil data dari tengah. Nah, X adalah nama kolom, N adalah posisi N, Z adalah jumlah karakter. Nah, sebagai contoh, pada tabel pasien mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter, yaitu JL atau jalan. Maka SPL-nya adalah sebagai berikut. Ini akan menampilkan yang sudah kita perintahkan tadi, yaitu JL. Ini akan menampilkan alamatnya JL Jalan Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu ada select between. Ini merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Nah, di sini akan menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara 3 sampai dengan 5, maka SPL-nya select bintang from pasien, di mana ID pasien di antara 3 dan 5. Ini adalah untuk hasil yang sudah kita berikan tadi. Setelah itu kita akan membahas tentang select like. Ini merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Sebagai contoh, kita akan mencari kata Jakarta pada alamat pasien.
kita kita tadi adalah select bintang dari tabel pasien di mana alamat like eh, dengan kata Jakarta. Dan ini adalah hasil dari select like. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi order by. Ini merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat dua jenis dalam pengurutan data, yaitu menaik atau ASC dan menurun itu DEX atau DESC. Nah, ini akan menampilkan data pasien per urut menurun berdasarkan ID pasien. Nah, untuk perintahnya yaitu select bintang dari tabel pasien, order by ID pasien, DEX. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu select group by. Jadi, ini berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Nah, contohnya akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk perintahnya yaitu select bintang dari pasien group by jenis kelamin. Ini adalah hasil yang sudah kita berikan perintah tadi. Selanjutnya kita akan mengupdate. Nah, update ini adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Nah, mengubah data yang namanya, kita akan mengubah data pasien. Kita akan menggunakan mengganti nama, atau menambahkan nama dari Mirna dengan Mirna Mariati. Kita bisa klik update. Teman bisa klik di sini. Nah, jadi perintahnya adalah update pasien send. Nama pasien itu Mirna Mariati, di mana ID pasiennya itu 5. Ini sebelumnya adalah Mirna saja. Nah, Mariati ini sudah tertambah dan update-nya telah berhasil. Selanjutnya kita akan menggunakan delete. Nah, delete ini berfungsi untuk melakukan perintah menghapus data. Nah, sebagai contoh akan menghapus data pasien dengan Mirna, ID-nya 5. Jadi SPL-nya adalah selanjutnya. Nah, perintahnya yaitu delete dari tabel pasien, di mana ID pasiennya tadi itu 5. Langsungnya akan muncul, Anda yakin akan menjalankan delete from pasien, di mana ID pasiennya 5, dan klik OK. Sebenarnya di pasien ini masih ada Mirna. Kita lihat di sini kita bisa lihat masih ada. Untuk nama Mirna dengan ID pasien yang 5 ini sudah hilang dan delete setelah berhasil. Demikianlah pembahasan dari saya tentang penggunaan perintah DNL pada PHP MyAdmin. Di sini saya menggunakan SMTP. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.